Masih bersama Rana, ini semakin seru banget ya. Aku lihat selama ini tuh karyanya Rana tuh cenderung easy listening gitu ya. Iya. Nah, kalian merasa pernah merasa pernah terjebak dalam konsep lagu yang easy listening nggak, sehingga membuat kalian tuh ragu untuk menciptakan aransemen atau musik atau lagu yang lebih rumit begitu dari yang biasanya menjadi tipenya Ran gitu. Enggak sih ya. Kita cuma jujur aja sih sama ekspresi memang bermusik sukanya kita. begitu. Bener, ya? dan mungkin kalau misalnya orang menggali lebih dalam kayak misalnya solo project saya kayak gimana, Asta ketika membuat lagu untuk orang lain seperti gimana, Nino juga membuat lagu untuk orang lain seperti gimana, itu kelihatan warna yang berbeda-beda sebenarnya. Tapi ketika kita udah bergabung menjadi satu, entah kenapa ada satu warna yang khas banget gitu, yang itu hanya bisa kita hasilkan kalau kita Bertiga. bertiga. sebagai Ran. Saya ingat si Asta bilang kalau memang ini adalah jalan Tuhan gitu ya. Jadi kan Ran itu sendiri memang ditakdirkan untuk ada di industri gitu, saya lihat ya. Dalam artian gini, kalian tuh banyak bersimpangan sama karir musisi-musisi Indonesia gitu, musisi-musisi lain gitu, Kak Yu. Dari Raisa sampai mungkin kalau teman-teman yang Gen Z sekarang dengar Perunggu gitu ya, itu drummernya juga salah satu. Drummer pertamanya Ran. Nah itu mungkin Ran sendiri bisa cerita gitu ya, bagaimana kalian begitu terlibat dengan nama-nama besar yang ada di industri Indonesia hari ini, tapi saat lampau gitu, saat mereka masih remaja gitu. Iya. Jelas sih tanpa disengaja ya. Lagi-lagi itu jawaban Asta tadi bisa kita pakai ya, jalan Tuhan aja sih. Kita tuh dulu pertama kali waktu sebelum jadi Ran, kita sempat punya band akustikan juga ya. Ingat nggak? Namanya Acoustic. Acoustic. A, spasi kau, sapi, spasi stick. Jadi kayak Kreatif banget ya namanya. nggak perlu dikasih tepuk tangan. Itu sebenarnya kurang gitu. Jujur aja kurang. Nah itu dulu band akustik itu isinya kita bertiga bareng sama beberapa teman-teman band yang main di Ran juga, plus Raisa dulu. Ada Raisa juga. Ada Raisa juga di sana. Jadi Kalian punya band idola atau musisi idola di Indonesia atau di luar negeri nggak sih yang Nino jelas, Nino Siapa? sangat mengidolakan Kahitna. Kahitna? Kalau Dia. Asta? John Mayer, Jamiroquai. Oh, pantas suka ungu ya, John Mayer suka ungu nih. Oh iya. Pasha juga. Kalau Kalau itu. kalau Rani siapa? Idola musiknya Pharrell Williams, Kanye West. Gitu. Oh, sesuai dengan karena suka nge-rapnya part. Mungkin Ya, ya dapat diraih ya. warna-warnanya dari situ. Oke. Nah, tadi kan kalau soal nyanyi, bermusik, value hidup kompak nih. Nah, kalau soal olahraga nih, klub sepak bola nih gimana nih? Biasanya tuh juga memicu perpecahan dalam sebuah band, enggak ya? Alhamdulillah enggak. Enggak ya? Alhamdulillah tidak, karena ya walaupun klub favoritku sama Nino tuh sangat-sangat Apa? Kalau Rai apa? MU. Pasti. Kita tepuk tangan buat MU. Glory. Glory, glory. Biasanya fans MU kalau tepuk tangan tuh suka minta gitu ya. Tolong tepukin MU gitu ya. Oh, enggak juga. Ya, karena kita mau glory, glory joy gitu. Oke. Asta? Timnas saja. Oh, timnas. Keren. Kamel, keren. Ya, ini kan dari tadi kita ngomong sesuatu yang ya mostly orang kita tahu nih ya. Iya. Tell me something yang mungkin fans atau kita nggak tahu tentang kalian atau tentang Ran. Masih mikir aku. Rata-rata sih kalau yang apa namanya bocoran-bocoran yang orang banyak tidak tahu tuh udah pernah ke-spill juga somewhere gitu. Kayak misalnya Asta ini nggak suka banget timun. Iya. Nggak suka banget makan Timun? Timun, ya buah timun. Bukan hanya makan ya, Tapi dia bahkan kalau nggak suka misalnya- banget timun gitu. Kayak misalnya Orang Melihat makan, ada timun. Sensitif terhadap timun. ya, Iya. Why? kedengarannya agak salah sih mungkin. Salah ya? Iya. Nggak, misalnya di beberapa meja depan ada orang makan timun. makan timun, dia bisa Oh iya. tahu Bisa nyium. ada yang makan timun ya? Makan timun. Bener. Gitu. Bau timun tuh apa sih gitu kan? Enak dan Normal 8 dong. Nggak bisa. Nggak bisa. terganggu banget sampai kayak pengen pergi gitu. Apakah itu juga menjadi catatan khusus bagi kalau manggung nggak boleh ada timun di Ridernya sekitar jangan kita? ada timun. Kan biasanya kan dapat nasi kotak kan kita nggak bisa. Itu standar kontrol loh tuh. timun ada di hampir Iya, setiap sering ada. kotak Ya paling itu itu dia kan. pinggirin aja. Kenapa? Ada apa kamu dengan timun? Nggak tahu ya. Nggak suka Tapi aja. ternyata Dari kecil? kan awalnya heran ya. Tapi ternyata sampai umur segini banyak nemuin temen atau orang yang juga sama. Nggak suka timun. Jijik sama timun. Oh ya? Dan merasa terganggu dengan adanya orang makan timun gitu. Tapi nggak pernah punya pengalaman dengan timun. Ada itu? grup WhatsApp-nya nggak? Iya, bikin grup. Komunitasnya. Anti- Ada komunitas pembenci timun. Boleh tuh ya. Pernah makan timun Bikin tapi? di. Ya pernah kegigit dan itu enak banget sampai mau muntah gitu ya mungkin ya.
gitu lah. Oke, sekarang lo yang spill tentang temen-temen lo Ya, coba. sekarang. Itu dia mungkin Liverpool fansnya dia dengan Liverpool tuh benar-benar ekstrim banget. Bahkan ada sempat waktu yang pada saat manggung itu ada satu orang manajemen kami yang ngeliatin video dan dia dikit-dikit nanya gitu. Dia habis nyanyi, dia nanya, skor berapa? menit berapa? Dan katanya kalau misalnya kebobolan lemes langsung ya. Lemes langsung ngeblank, langsung kayak aduh liriknya barusan apa ya gitu. Jadi benar-benar nggak bisa sedikit pun. Bahkan dia sempet, yang ini gue sempet agak kesel tuh. Hah, Dia kenapa? pengen Ini ngubah udah mulai anget nih Asta nih. Jarang-jarang nih jam dia manggung. ngomongin kekesalan. Jam manggung. Jadi bisa nggak Oh, diubah? karena ada pertandingan? Ya jadi mungkin jamnya buat saya enak tuh. Iya. Tapi dia pengen atau kayak bentar lagi deh, Nah, itu tuh. bentar lagi deh gitu. Tapi ya kita nggak bisa lah, maksudnya kayak namanya udah ditentuin kita Emang harus fans profesional. Liverpool kayak gitu ya? Setia. Fans Liverpool itu setia. Setia ya, tapi ngerepotin gitu kayaknya. Itu ngerepotin. Oke, kalau soal Rai apa? soal Rai itu kalau menurut saya adalah drummer yang jago banget. Drummer. Oh iya, Drummer banyak jago orang nggak banget. tahu. Baik, dia tuh Basicnya drummer. di SMP tuh menurut saya tuh adalah drummer salah satu yang terbaik di sekolah. Dan mainnya tuh dulu rock ya, Incubus, apalagi tuh. Limp Bizkit, Limp Incubus, Bizkit, Linkin dan itu Park. bagus banget gitu. Jadi nggak ada Thank you. kepikiran, maksudnya kayak Jadi penyanyi nih tiba-tiba. bakal jadi penyanyi. Iya, Nah mulai awal nyanyi tuh gara-gara Kita ada Bikin tugas band, iya. musik, tugas pelajaran musik, terus suruh bikin lagu. Nah kebetulan yang bikin lagu waktu itu saya sama Asta. Terus abis udah bikin sambil main-main drum gitu. Gue yang bikin liriknya dan vokalnya juga. Siapa yang nyanyiin ya? Gitu kan. Akhirnya gitu kita, udah lu aja yang nyanyi gitu. Ya udah, Dia- karena yang bikin gue sambil main drum, Iya. sambil nyanyi dan nge-rap waktu itu. Terus Yayang ya waktu itu. Iya, belum ada Anderson Paak, belum. Iya, Anderson Paak, Terus di-perform di depan halayak sekolah, terus ternyata sambutannya luar biasa banget. Terus kayak, wah, gue bisa nyanyi ya ternyata. Gitu, karena jujur ya, seumur hidup gue nggak pernah nyanyi. Disitulah lo menemukan Itu bahwa lo baru bisa nyanyi. pertama tahu, bahkan jangankan orang lain, gue sendiri gue nggak tahu bahwa gue bisa nyanyi. Terus akhirnya maju menjadi full time vocalist, ngajak Si Ildo. drummernya Perunggu itu untuk masuk ke band kita pas SMA itu. Oh, langsung gitu. nyaman jadi penyanyi. Jadi mulai nyaman nyanyi dan tapi sampai sekarang otak drummernya masih kepake banget kalau misalnya run bikin lagu tuh biasanya yang paling in charge urusan bikin beatnya tuh saya. Gitu. Nah itu tadi kan kejadian yang mengenakan, menyamankan. Ada nggak kejadian paling memalukan yang pernah kalian alami secara individu atau mungkin secara kelompok band? Asta ini kan kakak kelas gua ya. Rai dan Asta itu kakak kelas gua di Alizar dulu. Lo tuh di Alizar dari SMP kan? SMP. Dari SMP kan? SMP SMA. Jadi kita tuh selalu ada di gedung yang sama, walaupun kakak kelas dan adik kelas. Kalau sama Rai sering banget ngobrol, Main bola. main bola. Pokoknya kalau di sekolah kita tuh dulu nggak pernah ada perasaan Senioritas junior gitu. senior gitu, karena semuanya baur aja. Berarti 6 tahun ada di gedung yang sama kurang lebih sama Asta. Saking introvertnya nih Nggak pernah orang. ketemu dia. Ngobrolnya waktu dia udah lulus, pas ngeband bareng itu pertama kali ngobrol. Jadi 6 tahun, Sama Nino ya. jadi 6 tahun aja bahkan, wah ada yang namanya Asta. kalau Kalau saya gue ngeliatnya, jujur sih, masalahnya dia emang jadi gini kalau dia Kupu-kupu deh istilahnya. dia tuh kuliah pulang gitu loh Iya. sistemnya. Oh, kupu-kupu. Udah gitu pas istirahat makan bekal di kelas. Iya, dia suka Iya kan? bawa bekal. Sering kan? jarang Jadi emang nggak pernah kantin. nampak aja orangnya. Kalian akan nonton video klip yang rasanya seperti sama, tapi sebenarnya orangnya udah kita di tahun 2026. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.